adalah menghambat mekanisme transport elektrolit di dalam tubuh kulit, yang kedua adalah memanfaatkan sifat osmotik. Kalau yang mekanisme transport elektrolit dalam tubuh ginjal, itu yang pertama ada penghambat karbonik anhidrasa atau CAI, karbonik anhidrasa inhibitor. Contoh obatnya adalah acetazolamid, diklorofenamid, terus metazolamid. Yang bakal sering teman-teman ketemu adalah yang acetazolamid. Nanti banyak banget soal-soal yang mekanisme acetazolamid. Jadi nanti teman-teman bisa difokuskan juga untuk baca acetazolamid. Terus ada yang diuretik kuat. Diuretik kuat ada furosemid, torsemid, bumetanid, asametaprinat. Nanti juga diapalin nih obat diuretik kuat ada apa aja sih. Terus ada benzotiazid, benzotiadiazid. Dia ini sebenarnya golongan tiazid, teman-teman. Jadi ini benzotiadiazid ini sebenarnya spesifik. Tiazidnya ada banyak, tapi yang di sini kita bahas sih benzotiadiazid aja. Terus diuretik hemat kalium nanti dibagi menjadi ada 3 antagonis aldosteron, nanti dibagi menjadi 2 spironolakton sama epinefrin. Ini nanti teman-teman baca juga yang spironolakton. Terus ada yang triamterin dan amilorid. Kalau yang diuretik osmotik nanti yang contoh besarnya adalah mannitol, urea, gliserin. Ya, next. Mana nih? Kok tidak bisa next ya teman-teman? Oh. Kan bisa itu nggak sih minta pakai apa namanya? Aku dia bergelombang sih mas. Ya kan itu sulit orang ini. Oke. Yang pertama kita bahas dulu yang CAI ya. Jadi kalau CAI ini aku mau ngejelasin dulu. Tadi sebenarnya udah dijelasin juga mungkin ya sama Mas Bagas juga. Jadi mekanismenya yang pertama adalah di sini dulu. Ini yang pertama ya, teman-teman harus perhatiin yang pertama dulu di sini. Jadi di dalam lumen ginjal, tubuh ginjal itu terjadi proses pengikatan antara HCO3 dengan hidrogen. Di mana nanti dia jadi H2CO3. Terus nanti oleh si CAI dia akan dipecah jadi hidrogen dan juga CO2 yang nanti bisa diserap. Nih ya, ini step 1. Step 2 adalah CO2 dan H2O yang tadi kepisah nih, ketika dia sudah masuk ke dalam sel, nanti dia akan digabungkan lagi jadi H2CO3. Ini adalah proses yang kedua. Terus proses yang ketiga adalah nanti H2CO3 ini dipecah lagi jadi hidrogen dan H3CO3. H plus dan HCO3. Di mana nanti hidrogen ini akan digunakan untuk perputaran dengan si natrium. Ini channel natrium hidrogen. Ini adalah proses yang ketiga. Pada obat-obat enzim karbonik anhidrase yang dihambat adalah karbonik anhidrasenya. Otomatis kalau misalkan si CAI tidak bekerja di sini, yang pertama nggak akan bekerja, otomatis dia juga nggak bisa berlanjut ke proses yang kedua maupun yang ketiga. Sehingga nanti natrium yang harusnya ini nanti masuk ke dalam sel itu nggak bisa masuk, teman-teman. Makanya nanti dia akan terus dibuang bersamaan dengan air, karena natrium sifatnya apa? Dia menarik air gitu. Itu ya mekanisme dari si karbonik anhidrasa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pantas lengket banget sumpah. Iya. Oke, kok tidak bisa di next lagi? Tadi aja yang kotor, karena mau kotor. Aku bau. Bagian ada. Oke. Terus kita ke ini ya, acetazolamid. Farmakodinamiknya pertama adalah dia ini di ginjal, dia ini mengekskresi bikarbonat. Tadi HCO3 ya, bikarbonat itu sifatnya adalah alkali atau basa. Sorry, kenapa ada apa? Oke, nah kalau yang ginjal pertama dia farmakodinamiknya adalah ekskresi bikarbonat. Bikarbonat tadi HCO3 ya teman-teman, dia sifatnya adalah basa atau alkali. Sehingga nanti dia ini punya resiko untuk terjadinya pembentukan batu, terutama dari oksalat dan juga fosfat. Terus nanti dia juga mengekskresi natrium, kalium, dan nanti di dalam darah cenderung asidosis. Kok bisa di darah asidosis? Karena tadi urinnya itu kan dibuang tuh alkalinya, sehingga nanti di badan itu cenderung asidosis metabolik. Terus kalau di mata, dia mengurangi cairan bola mata disertai penurunan TiO, makanya acetazolamid ini menjadi drug of choice untuk pasien-pasien glaukoma, terutama pasien dengan glaukoma sudut terbuka. Terus SSP mengurangi munculnya epilepsi, ntar bisa jadi ini keluar, jadi di
pahami kenapa kok dia bisa mengurangi munculnya kejadian epilepsi. Karena asetazolamin ternyata menurut penelitian dia bisa meningkatkan threshold terjadinya bangkitan pada pasien. Jadi misal ya, pada pasien ini pada angka 1 dia sudah menyebabkan bangkitan gitu, tapi dengan meminum asetazolamin tadi thresholdnya naik gitu. Jadi nggak gampang muncul bangkitan. Nah, sehingga dia mengurangi munculnya epilepsi. Terus susunan cairan plasma menyebabkan asidosis metabolik, ini sama dengan yang tadi dijelaskan pada saat yang ginjal gitu, karena bahasanya dibuang teman-teman. Farmakokinetiknya maksudnya memang diserap di saluran cerna. Efek samping ini nanti bisa jadi keluar juga pada saat responsi, dimengerti lagi ya. Terutama batu ginjal tadi udah dijelaskan ya kenapa, karena dia ada HCO3 di lumennya, dia sifatnya adalah basa. Basa ini nanti akan membuat penumpukan kristal gitu. Kenapa ya? Karena dia nggak bisa larut. Disorientasi mental pada pasien sirosis hepatis. Kenapa? Kita balik dulu ke nggak usah deh, sini aja ya. Nih misalkan ada gambar ya lumen. Nah, terus di sini ada selnya nih. Gitu. Jadi salah satu fungsi dari Nah, fungsi dari ginjal fungsi dari hepar sendiri itu adalah mengikat NH3 itu bergabung dengan H plus, sehingga nanti bentuknya adalah NH4+. Nah, ini sifatnya toksik, teman-teman. Toksik. Tapi di hepar diubah menjadi NH4+. Nah, NH4+ ini bentuknya cenderung lebih aman, sehingga harusnya dibuang di dalam lumen ginjal itu dalam bentuk NH4+. Tapi kalau misalkan pasiennya punya sirosis hepatis, otomatis dia nih nggak bisa nih, proses yang ini nggak bisa. Makanya yang dibuang instead of NH4+ adalah NH3. Dibuang ke sini, terus tapi nanti dia diserap oleh sel lagi. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kok pasien sirosis hepatis itu bisa mengalami disorientasi mental gitu ya. Kita next dulu. Pokoknya yang itu tadi dibaca lagi ya teman-teman. Kayak asetazolamin ini indikasi tadi dijelaskan juga, dia buat glaukoma sudut terbuka, terus jarang digunakan sebagai diuresis. Kenapa? Karena dia efek diuresisnya tidak lebih besar dibandingkan obat-obat yang lain. Kayak gitu. Terus kontraindikasinya pada penderita pasien sirosis hepatis. Kita masuk ke diuretik kuat, furosemid, torsemid, bumetanid, asam metaprinat. Dia paling nanti ada apa aja ya. Secara garis besar nanti mekanismenya ini digambar yang bagian kiri. Di bagian sini, ini dia akan menghambat channel NKCC2. Jangan bingung, ini NKCC2 apa sih? N ini stand for natrium, Na. Terus K-nya kalium. CC ini maksudnya klorida ya teman-teman. Jadi kloridanya ada 2, makanya namanya CC2. Terus diuretik kuat, farmakodinamiknya menghambat reabsorpsi natrium, klorida, dan kalium. Sesuai dengan namanya, dia menghambatnya nih di sini teman-teman. Itu makanya dia diuretiknya kuat. Kedua, meningkatkan kadar asam urat plasma. Kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi, selain channel ini nanti yang berpengaruh, sebenarnya ada channel-channel lain. Jadi kan, sel itu kan channelnya banyak, nggak cuma NKC2 aja. Tapi ada juga channel yang fungsinya untuk mereabsorpsi asam urat gitu. Gitu, nah itu ternyata berpengaruh juga. Terus, yang ketiga adalah meningkatkan ekskresi kalsium dan juga magnesium. Yang keempat, tidak meningkatkan reabsorpsi kalsium dan di tubuh distal. Terus kalau untuk farmakokinetiknya, ini nanti dibaca aja, kayaknya nggak keluar. Udah diserap melalui saluran cerna, terus terikat pada protein plasma secara ekstensif sehingga tidak difiltrasi di glomerulus. Makanya diuretik kuat kerjanya di mana teman-teman? Kerjanya adalah di lengkung Henle. Kenapa? Ya karena tidak difiltrasi glomerulus, dia bisa terus lewat gitu sampai di tempat kerjanya. Terus yang ketiga, probenesid menghambat sekresi furosemid tapi tidak mempengaruhi kerjanya. Indikasinya buat apa? Indikasinya adalah buat pasien-pasien udem kausa gagal jantung, sirosis hepatis, dan gagal ginjal. Kenapa kok pada gagal jantung, sirosis hepatis, dan gagal ginjal indikasinya pakai diuretik kuat? Karena diuretik kuat ini nanti tidak mengubah GFR.
kalau di ginjal. Terus kenapa kok pada gagal jantung? Karena pada obat diuretik kuat ini juga tidak mempengaruhi vasodilatasi arteriol, sehingga nanti arterinya masih dapat bekerja dengan baik. Terus pengaruhnya di mana? Jadi diuretik kuat ini akan menurunkan preload, istilahnya cairannya dibuang dengan dalam jumlah yang banyak. Preload jantung menurun, otomatis nanti edem yang disebabkan oleh gagal jantung juga akan membaik. Jadi pengaruhnya di preload, nanti kayak dijelasin juga di PPT-nya Mas Jose. Efek sampingnya gangguan keseimbangan, ini tadi udah dijelaskan, baca aja nanti. Next. Oke, benzodiazid atau golongan tiazid. Benzodiazid farmakodinamiknya menurunkan reabsorpsi natrium klorin. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman lihat di soal, dia ngaruhnya di channel apa? Channelnya NCC. Jadi natrium dan klorin. Klorinnya ada 2, makanya disebutnya NCC. Meningkatkan ekstraksi natrium dan sejumlah air. Terus benzodiazid di sini punya efek vasodilatasi arteriol. Kenapa kok kayak gitu? Jadi tiazid ini dia menginduksi sel untuk menghasilkan prostaglandin. Kalau teman-teman nanti mau, kalau ada waktu gitu ya, mau baca-baca lagi di PPT histamin, kan salah satu fungsi dari prostaglandin nanti adalah vasodilatasi arteri. Sehingga fungsi dari vasodilatasi arteri ini akan baik pada pasien-pasien yang punya hipertensi tanpa komplikasi. Jadi emang dia primer aja hipertensi gitu. Tapi tiazid ini nggak boleh pada pasien yang gagal ginjal. Kenapa? Ya tadi udah dijelaskan, nanti GFR-nya turun teman-teman, karena vasodilatasinya meningkat, otomatis aliran darahnya ke ginjal akan menurun. Padahal ginjal GFR-nya udah jelek, fungsinya udah jelek. Kalau misalkan aliran darahnya turun, makin parah tuh nanti ginjalnya gitu. Terus meningkatkan kadar asam urat darah dengan jalan. Pertama, meningkatkan reabsorpsi asam urat di tubuli proksimal dan menghambat ekskresi asam urat di tubuli. Ini nggak ada di gambar ini, tapi ada channelnya yang sebenarnya dia mempengaruhi reabsorpsi dan ekskresi dari asam urat. Oke, benzodiazid indikasinya ini tadi hipertensi, terutama hipertensi yang nggak ada komplikasi. Ingat-ingat tuh. Terus hiperkalsi uria, edema akibat gagal jantung ringan sedang, terus diabetes insipidus, pasien geriatrik, dan juga profilaksis batu ginjal. Efek sampingnya hiperkalsemia, hiperurisemia, menurunkan toleransi glukosa, peningkatan kadar kolesterol dan trigliserid, gangguan fungsi seksual, gangguan elektrolit, dan dapat memperberat pada penderita. Ini next to know aja. Ini kan ada indikasinya pada pasien insipidus sama menurunkan toleransi glukosa. Sehingga kalau pasiennya ternyata punya DM, bisa nih dikasih obat-obat golongan benzodiazid. Oke, lanjut, diuretik hemat kalium. Pertama ada yang antagonis aldosteron, dan yang kedua adalah triamteron dan amilorhid. Yang banyak muncul nanti di responsnya adalah yang antagonis aldosteron, jadi bisa didalami dan diselami gitu ya. Aldosteron itu apa sih? Jadi dia adalah mineralokortikoid endogen yang paling kuat. Peran utama dari aldosteron adalah memperbesar reabsorpsi atau penyerapan natrium dan klorida di tubuli ginjal serta memperbesar ekskresi kalium. Nah, itu mineralokortikoid bentuknya ada banyak, dan dia gugusnya ini mirip dengan bentukan gugus testosteron dan progesteron. Makanya nanti efek samping dari obat antagonis aldosteron adalah efek-efek samping yang hubungannya dengan fungsi seksual. Misalkan pada wanita adalah fungsi menstruasinya, nanti siklusnya jadi berantakan. Terus kalau laki-laki nanti ginekomasti. Macam obatnya adalah spironolakton dan epinefrin. Yang bakal sering muncul ada yang yang muncul di responsi nanti adalah yang spironolakton. Ingat, dia antagonis aldosteron. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu soal pasiennya ada nih hipertensi primer, hiper et causa hiperaldosteron, kasih obatnya apa? Ada kata kunci aldosteron. Berarti yang teman-teman harus kasih adalah antagonis aldosteron. Obatnya ada apa? Spironolakton dan eplerenon. Astagfirullahaladzim. Gitu ya teman-teman. Hormon kinetiknya banyak diserap di saluran pencernaan. Efek samping, nih ya, efek toksik terutama spironolakton adalah hiperkalemia. Terus efek toksik ya bersama tiazid
kalau misalkan ada gangguan fungsi ginjal. Dan ya tadi aku jelasin ginekoma-mastia bersifat reversibel. Kenapa? Karena aldosteron gugusnya mirip dengan testosteron, sehingga kalau teman-teman punya pasien dikasih antagonis aldosteron, yang dihambat bukan aldosteron aja, testosteron juga bisa dihambat. Pada perempuan progesteronnya juga bisa dihambat. Tuh. Nah, kita tahu fungsi testosteron adalah menunjukkan sifat-sifat sekunder pada laki-laki, menekan sifat-sifat perempuan pada laki-laki. Indikasinya hipertensi, tapi hipertensinya adalah hipertensi yang tanpa et causa yang lain gitu. Terus edema refraktor, ada gagal ginjal jantung kronik, spironolakton bisa untuk mencegah remodeling, sehingga istilahnya kayak menjaga si jantung biar nggak makin parah. Terus spironolakton merupakan obat pilihan untuk hipertensi hiperaldosteronisme primer, edema oleh karena sirosis hepatis dan juga sindrom nefrotik. Indikasinya edema, efek samping mual muntah, kejang, nggak muncul nanti. Diuretik osmotik, manitol, urea, gliserinnya ada nggak ya soalnya? Aku lupa deh. Ada, Ding. Oke, pertama syarat diuretik osmotik. Kenapa kok dia harus difiltrasi secara bebas oleh glomerulus? Bayangin nih obat kalau misalkan difiltrasi glomerulus, berarti udah nggak bisa masuk ginjal dan nggak bakal bisa kerja. Makanya dia harus bisa difiltrasi secara bebas oleh glomerulus supaya bisa masuk tubulus. Satu, kedua, tidak atau hanya sedikit dereabsorpsi sel tubuli ginjal. Coba nih kalau obat ternyata dia reabsorpsinya tinggi, padahal fungsinya dia ini kan harusnya lebih banyak di lumen supaya bisa narik cairan yang ada di interstisial atau yang ada di sel untuk ke lumen, untuk dibuang. Tapi kalau direabsorpsi, terus siapa yang bekerja di lumen? Nggak ada. Makanya dia nggak boleh direabsorpsi dalam jumlah besar di sel tubuli ginjal. Ketiga, secara farmakologis merupakan zat yang inert atau tidak aktif. Artinya dia nggak mengganggu fungsi fisiologis. Kalau dia mengganggu fungsi fisiologis, nanti efek sampingnya banyak. Gitu. Umumnya resisten terhadap perubahan metabolik, ini juga mirip dengan yang C. Farmakodinamik, tekanan osmotik yang tinggi akan dapat nggak keluar. Indikasinya keluar nggak ya? Dan ini ntar dibaca aja ya, profilaksis gagal ginjal akut. Efek sampingnya ada. Oke, efek samping ini nanti ada efek samping atau kontraindikasi. Jadi slide ini dibaca ya teman-teman. Efek sampingnya adalah menambah cairan ekstraseluler. Kenapa kok kayak gitu? Jadi kan osmotik ini konsentrasinya tinggi ya teman-teman. Di lumen tuh tinggi. Atau di ekstraselulernya ini tinggi. Maka dia nanti akan menarik cairan yang ada di intraseluler. Makanya dia menambahkan cairan ekstraseluler. Terus sakit kepala, mual, gelisah, hipersensitif. Kontraindikasinya penyakit ginjal dengan anuria atau oliguria. Kenapa? Lah itu cairannya udah nggak ada, tapi kita kasih diuretik osmotik, makin parah nanti gitu ya. Urinnya aja udah nggak ada gitu, cairannya udah nggak ada. Edema paru juga nggak kontraindikasi dikasih diuretik osmotik. Terus payah jantung dan dehidrasi berat. Itu keluar nanti, baca ya. Terus obat. Baca aja tadi udah dijelasin. Keluar nggak ya ini? Yang keluar adalah nanti channel-channelnya yang mana. Jadi tempatnya di mana, terus dia channelnya yang dipengaruhi apa, kayak gitu ya. Terus hipertensi tadi bukan diapalin, dipahami juga obat pilihannya yang mana. Kalau misalkan pasiennya ada gagal ginjal atau kontraindikasi yang lain dikasih apa. Kalau di hipertensinya ternyata ya udah hipertensi murni aja, nggak ada et causanya, dikasihnya apa gitu. Terus ini dibaca aja nanti. Oke, udah itu aja. Nanti kalau misalkan aku ada yang belum aku spill, aku kabarin ke teman-teman lah. Kabarin. Udah, aku itu aja kayaknya. Teman-teman ada yang mau tanya dulu? Kalau belum, sambil jalan boleh. Mungkin ke Mas Yose dulu. Mas Yose udah ready belum? Oke,
Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Nih, MC-nya mana ya? Mas Bagas, aku balikin Mas Bagas deh. Oke, thank you banget Mbak C udah ngasih materi obat diuretik. Oh ya teman-teman, ini Zoom-nya masih belum ditutup, jadi kalau yang mau nanya bisa langsung PC atau PC di chat Zoom atau langsung ketik di kolom chat aja nggak apa-apa. Nunggu sih bentar ya. Pilgan semua, iya pasti. Farmakopilgan ya. Nggak ada pertanyaan lisan kayak proses. Itu nggak ada ya. Dan pertanyaannya nggak jauh dari materi sih. Nggak susah banget kalian bacanya. Meskipun ada soal cerita, soal kasus, cuman udah jelas itu gejalanya apa, terus pemeriksaan labnya gimana, habis itu pemeriksaan fisiknya apa, itu udah jelas semua. Nanti ya tinggal kalian pahamin aja sama samain yang disampaikan Mas Mbaknya tadi. Udah siap, Po? Udah siap, Yos? Oke, ya udah langsung tak mulai aja ya. Yoi. Oke, ini PPT terakhir dari aku. Sorry ya, baru bisa ngisi harusnya profil pertama karena tadi ngeles sih ya, sorry. Oke, langsung aja kita mulai aja. Jadi nanti ini aku cepet aja karena langsung tak aja lah, aku biar cepet aja. Intinya penting-pentingnya aja ya, fisiologi ginjal nggak keluar besok ya, tak tahu. Karena ini udah keluar di pretest ya, karena ini juga udah basic banget, kemarin udah keluar, jadi udah tau lah soalnya kayak gimana, tapi besok nggak ada, jadi aku nggak ngeluarin soal ini lagi. Tuh ya. Terus ini jangan lupa dihafalkan ya, pokok jangan lupa dihafalkan kayak, oh diuretik ini kerjanya di mana. Tapi yang nggak segampang itu, maksudnya nggak kayak oh ini kerja di preload kayak kemarin gitu, enggak. Ini udah lebih ribetnya, tapi model soal kayak gini kalau nggak salah ingat ada, tapi kayaknya aku lupa juga sih. Nah ini untuk yang kayak gini, diuretik dan diuresis ini enggak. Nah, diuretik ya pokok kita tahu ya, kalau diuretik itu obatnya. Kalau diuresis itu prosesnya. Intinya apa? Buang urin, ini nggak keluar gitu. Mekanismenya harus dihafalkan. Yang satu natriuretik, pokoknya buang natrium. Yang satu osmotik, pokoknya gimana ceritanya biar bisa kesedot, tapi karena sifat dari hipertonis dari dari obatnya sendiri. Itu harus dihafalkan. Ini hafalkan mati. Keluar soalnya, kasih tahu tuh. Keluar, hafalkan mati. Siapa, osmotik kerja di mana, diaksid kerja di mana, karbonik anhidrasa kerja di mana, terus diuretik hemat kalium di mana, itu dihafalkan. Karena kadang ada banyak yang nggak inget kan, nah itu harus dihafalkan. Pokok ini dihafalkan. Site of action ini harus dihafalkan. Karena soal overview itu pasti kerjanya di sini. Kalau soal obat itu ngafalkan obatnya. Kalau ini soalnya kerjanya ya ngafalkan tempat kerjanya. Gitu. Nah ini kemarin banyak yang salah ya. Jadi kayak natrium itu memang soal jebakan sih kemarin itu waktu pretest. Jadi natrium itu memang paling banyak dibuang. Itu di PCT atau tubus contorus proximal. Tapi diserap lagi. Jadi kayak pertanyaannya kan yang paling banyak dibuang di mana? Di TKP, tubus contorus proximal. Tapi sebenarnya yang diserap itu juga banyak. Jadi soalnya menjebak. Nanti kalau kamu nanya, oh paling banyak membuang natrium sebenarnya mana sih? Kalau secara logika paling banyak membuang natrium itu selain loop diuretik, furosemide itu,
itu paling banyak itu di diuretik hemat kalium, karena hemat kaliumnya nggak boleh keluar, akhirnya natrium banyak kebuang. Karena semua yang kerja di awal kayak diasid, furosemid, karbonik anhidrase, natriumnya itu nanti bakal ditukar sama yang di tubulus kolektivus. Makanya obat yang kerja di akhir itu lebih bagus sebenarnya secara logika, karena dia menghambat keluarnya kalium sekaligus biar natriumnya biar langsung keluar semua, nggak ada yang direabsorpsi gitu ya. Ini untuk clear juga yang kemarin ada ada yang kayak bingung atau apa itu capai. Bisa kayak, lu mas kok dapat nilai 14 dari per 15 gitu ya, karena kemungkinan besar salahnya karena soal jebakan gitu. Dan sih di sini yang kerja itu nanti menghambat karbonat aja, nanti akhirnya natriumnya bisa keluar. Sama pokok kalau di materi kayak gini hafalkan dari reseptornya. Jadi misalnya kanal natrium kalium, kanal NKCC, kanal NCC. Nah itu tuh kamu harus hafalkan karena pasti keluar, tak jamin keluar soalnya. Jadi kayak kanal-kanal ini jangan lupa dihafalkan, yang mana kanalnya apa, di TKP kanalnya apa, di Ansainle kanalnya apa, dan sebagainya gitu ya. Nah pasti keluar tuh. Terus ini juga sama, yang penting pokoknya intinya bikarbonat itu nanti dihambat nanti biar gak berubah gitu. Jadi natriumnya bisa keluar. Nah gitu aja. Efek sampingnya nanti, kalau efek samping ini PPT obat, jadi nanti nggak perlu kamu baca di sini. Aku nggak melakukan efek samping di review. Ini TAL, ini dia. Ini yang dihafalkan adalah kotransporternya, namanya dihafalkan. Hati-hati, ada NKCC2 atau NK2Cl. Atau kadang namanya nggak ada NKCC-nya, tapi langsung kotransporter NaK2Cl. Jadi kayak, pokok hati-hati aja. Pokoknya dihafalkan. Yang di bold itu sebenarnya paling gampang tuh dihafalkan. Tuh. Dan sih itu dia sebagai loop diuretik kuat. Gitu aja. Sama ya, pokok intinya natrium, kalium, dan klorin itu nggak boleh masuk. Ini nanti kebuang. Gitu. Terus kalau yang ini DCT atau tubulus kontrol sistem TKD, sama obatnya ya, dari itu diasid, dan yang dihafalkan lagi adalah transporternya NCC atau Na+Cl-. Jadi kayak antara tak keluarin NCC atau NaCl. Jadi kayak hati-hati, jangan tertipu. Dan dihafalkan juga kayak karena dia menyerap kalsium, menyerap magnesium, tidak membuang kalsium dan magnesium, makanya dia bagus untuk misalnya orang tua dan sebagainya. Dan juga dihafalkan. Sama. Terus kalau yang ini juga sama, kalau yang tubulus kolektivus itu diuretik hemat kalium, dihafalkan juga ya. Nanti di diuretik hemat kalium itu sebenarnya yang keluar itu apa tuh? Karena selnya dia, kanalnya itu cuman Na dan K, dan ATPase itu cuma salah satu caranya dia mengubah energi aja. Jadi kayak kanalnya ini cuma Na sama K doang. Tuh bedanya. Nanti juga dihafalkan juga misalnya obatnya, karena beda loh ya. Spironolacton, eplerenon, triamteran sama amyloid itu beda semua kerjanya. Triamteran sama amyloid itu langsung ngeblok di kanalnya. Jadi kanalnya nggak bisa keluar. Tapi kalau aldosteron dan eplerenon itu efeknya di hormon. Meskipun si spironolacton itu efek sampingnya lebih parah. Jadi ginekomastiannya atau kemampuan ngefek ke hormonalnya, hormon androgennya itu lebih parah. Kalau eplerenon itu lebih less, jadi lebih minimal. Kalau misalnya pasiennya ada ginekomastia ya jangan dikasih spironolacton, dikasih yang lain, triamteran atau amyloid atau eplerenon nanti udah aja. Gitu. Terus osmotik, yang osmotik ini aku lupa soalnya apa. Kayaknya kalau nggak salah hafalkan aja nama obatnya ya. Paling 4 itu pasti safe, kayak mannitol, glycerin, apalagi isosorbit sama urea kalau salah ya. Itu sama tempat kerjanya, jangan lupa dihafalkan. Jadi PPT ini, yang rangkuman ini hafalin aja. Kalau cara kerja kalian pasti udah hafal, tapi tempatnya itu hati-hati. Karena hafal gambarnya, tapi kalau lupa itu apa juga sama aja bohong kan. Gitu. Dan besok untuk seingatku sih soal tentang overview itu dikit, jadi nggak perlu terlalu, karena yang penting kalian tahu obat
kalian tahu tempat kerjanya paling kata kuncinya udah aman. Dan banyak itu yang soal yang lain, PPT tambahan, praktikum, dan obat. Gitu. Jadi kayak lebih fokuskan ke sana. Misalnya kalian mau belajarnya nggak cukup nih waktunya, fokusin ke sana. Karena soalnya lebih banyak. Sama, dan sini PPT yang berita kemarin nggak jadi. Udah selesai. Udah kelar. Udah gitu aja. Dari itu, bocoran singkatnya seperti itu. Ya udahlah, tak cross check lagi lah ya. Biar semakin aman. Bentar, tak lihatkan sejenak saja. Soalnya ya pokok overview itu ada satu, tak sebutin. 1, 2, kayaknya kok cuman dikit banget ya. Cuma 3, 4, berapa ya? 5, terus 6, 7, ya mirip-mirip lah, 8-an lah, 8, 9. Oh, sepertiganya kayaknya ya. Sepertigaan lah, 10 soalan, tapi dia masih bersinggungan sama materi obat. Jadi sebenarnya ya nggak sebanyak itu. Lebih banyak yang obat dan PPT tambahan. Itu aja sih. Kalau PPT rangkuman, kalau PPT ini, buat PPT apa tuh namanya, PPT praktikum, hafalin mati aja lah cara kerjanya gimana. Dan kayak dosis dan sebagainya itu dihafalkan. Dan kan paling gampang belajar PPT praktikum, cuman murni dihafalkan. Soalnya ada 30, mulai 7.50. Nanti buat kelas A, nanti misalnya kan ada, kalau nggak salah ada PK ya, nanti kalau ada PK nanti nggak apa-apa, kita maksimal mulai jam 8. Semisal worst case scenario kelas A belum mulai nggak apa-apa, kelas B mulai duluan aja, nanti selesai duluan nggak apa-apa. Yang penting pokoknya nanti besok setelah PK buat yang kelas A langsung ke ini ya, langsung ke tempat ininya, langsung ke responsinya, tempat responsinya. Setahu sih kelas A kelas A itu ada di RK1 dan RK2. Jadi nanti langsung langsung ke RK1 ya. Kalau nanti yang kelas B, yang B1 sampai B5 itu kan di RK4. Nah, nanti B1 sampai B5 nunggu dulu ya, karena kalau misalnya kelas A masih PK kan nunggu dulu aja. Tapi nanti misalnya udah selesai langsung dimulai. Itu nanti hasilnya udah terus ada yang mau nanya dari Dinari udah Dinari ada nggak ada yang bentar aku tanya dulu ya. Wait. BTW pengumuman yang itu udah nggak guys? Pengumuman yang Reva tadi udah ada? Jadi share belum? Bentar ya. Ini sebenarnya dari aku udah ya, terus istilahnya sangat simple punya saya. Gimana? Ya ini, bentar. Kalau misalnya belum di-share ya, aku lihat dulu di ininya. Sebentar. Harusnya sih udah di-share atau belum, aku nggak tahu. Let me try. Ya sementara sambil nunggu ada pertanyaan mungkin buat besok. Ya sama ya kayak biasanya ya 30-70, jadi responsi 70%. Terus nanti remedialnya tanggal 29, I think, kalau nggak salah. 26 ya, aku lupa remedialnya, pokok sekitar tanggal itu. Kalau misal susulan harus cepat menghubungi mas mbaknya ya. Jadi segera, oke.
Terus buat besok, ku ingatkan lagi, cepet ngumpulin ininya. Buat besok, buku yang sudah dikoreksi sama mas mbaknya, buku lapraknya sudah dikoreksi sama mas mbaknya, segera diambil. Jadi biar semester 4 itu bisa taruh buku juga. Jadi biar nggak menu-menui tempat. Jadi kalau nggak mau diambil ya terserah, tapi bilanglah ke Farmakoneus, bilangin ke teman-teman, ke Aslep Farmako yang Anko. Biar nanti bukunya kalau misalnya kamu mau diloakkan, ditaruh, dijual ke barang bekas ya enggak apa-apa. Yang mau diambil, ambil. Kalau nggak mau bilang, biar bisa disendirikan langsung, biar nggak kayak nasibnya nanggung. Terus ini aku izin ngasih info tambahan buat buat materi buat ini besok. Ini tolong di-share ya untuk handout untuk Farmakonius, titip itu ya buat tolong di-share sekarang aja.